Selamat datang dalam channel Dewi TV bersama Kakak Tika, Kakak Louis, dan Kakak Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Haleluya. tepuk tangan, sentak kaki, melompat, Puji Tuhan, melompat, puji Tuhan, dan melompat. puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hooray! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa kali ini kita masih bertemu di Mesbah Doa Doa Kids. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wow. Kak Tari dan Kak Tika berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan semangat di dalam Tuhan dan tetap Amin. bersukacita. Yes, benar Dan banget. jangan lupa, seperti kebiasaan kita di Mesbah Doa Kids, kalau misalnya ada yang lagi sakit kepala, Iya. atau lagi pilek, atau lagi batuk, jangan lupa taruh tangannya di bagian yang sakit. Dan kemudian doakan Tuhan Yesus, sembuhkanlah tenggorokanku, sembuhkanlah pilekku, sembuhkanlah sakit kepalaku. Aku percaya Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin dalam nama Yesus. Yes. Seperti itu ya adik-adik. Oke, jadi kalau Kak Tika bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Kak Tika luar biasa Kak Tari, sebab bersama Tuhan ya selalu bersuka cita apapun keadaan, mau dalam keadaan suka, dalam keadaan duka pun tetap selalu bersuka cita. Wow, luar biasa Kak Tika. Iya Kak Tari juga dalam keadaan yang semangat dan bersuka cita di hari ini karena Kak Tari udah gak sabar untuk menyaksikan cerita di Mesbah Doa Kids. Tentunya kita akan membahas tentang buah roh yang kedua. Yeay, apa ya kira-kira buah roh yang kedua? Adik-adik tahu nggak? Iya, benar banget. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Oke, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kak Tika akan pimpin kita di dalam doa. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita di Mesbah Doa Kids kali ini, kita mau berdoa bersama. Oke, adik-adik, semuanya lipat tangannya seperti ini dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan Mesbah Doa Kids. Tuhan, sebelum kami mendengarkan cerita kali ini, kami minta Tuhan memberikan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami, sehingga kami boleh belajar sesuatu, sehingga itu boleh menjadi pelajaran berharga dalam hidup kami Tuhan. Melalui buah roh yang kedua ini, yaitu sukacita, Tuhan berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga akan mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah berdoa ya. Langsung saja kita saksikan ceritanya. Ayo. Oh, teruskan. Gini. Iya. Kan itu kan. Bagus. Kita makan kita. Iya. Itu lagi kita. Iya.
Kael, Stanley, Kak. Kenapa kak? kakak perhatikan dari tadi nih, kalian berdua main game terus nih. Bentar dulu Ayo. kak, seru nih. Ayo bantuin kakak menyapu sekarang, bersihin rumah kita. Ayo, Bentar lagi Ayo. ya kak. loh. Kita harus bersihin rumah sekarang, biar rumah kita tuh bersih. Ayo bangun yuk. Ayo. Ih, apaan sih? Lagi masih main game, malah disuruh bersihin kaca. Gak seru banget. Males akunya. Orang lagi main seru-seru juga, disuruh inilah, itulah, sapulah, inilah. Apa sih? Apa sih? Kok hanya suruh bantuin aja kok, nggak suka cita? Kok bersungut-sungut terus? Ini lagi. Gak beres nih. Bantuin kakaknya aja. Kok nggak tulus ya? Oke deh. Aduh, adik-adiknya ini gimana sih kalau kalian? Baru diminta nolong kakak buat sapu bersihin rumah, kok kalian kerjanya bersungut-sungut? Gimana sih? Mana sukacitanya? Ayo, simpan aja dulu. Ikut kakak. Simpan aja dulu sebentar, kita berhenti. Ayo sini. Ikut kakak dulu. Kael dan Stanley, dengerin kakak ya. Iya, Kak. Kita itu harus menjadi anak yang baik. Kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan sukacita. Oke? Seperti firman Tuhan katakan bahwa kita harus bersukacita senantiasa apapun keadaan kita. Oke? Dengar ya. Jangan karena kakak minta kalian berdua untuk bersihkan rumah, sementara kalian lagi main game tadi kan? Ya kan? Dan main game tadi kan? Nah, hanya karena itu terus kalian bersungut-sungut. Kalian tidak melakukannya dengan sukacita. Itu Tuhan gak mau. Oke? Kita harus jadi anak yang baik. Oke? Bisa gak sih bersukacita? Bisa, Kak. Iya. Gitu dong. Mana senyumannya? Sekarang kalian berdua ngerjakan lagi dengan baik, dengan sukacita, dengan senyuman ya. Oke? Oke. Bisa? Oke, sip. Bersukacita, aku bersukacita. Bekerja untuk Tuhan, bersukacita. Selalu bersukacita, selalu bersukacita. Kerja bersama Tuhan, pasti bersukacita. Wah, ada kotoran nih. Bersukacita, masih kotor lagi. Wow, luar biasa banget ya Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah. Ternyata firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini bahwa kita harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ternyata itu adalah kehendak Tuhan. Artinya apa sih kehendak Tuhan? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Jadi hari ini mari kita semua, Kak Tari, Kak Tika, dan adik-adik semua di rumah kita bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah bersungut-sungut ya adik-adik. Tapi ingat, firman Tuhan juga berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita tahu bahwa kita melakukannya untuk Tuhan, kita pasti memberikan yang terbaik. Kak Tari dan Kak Tika berdoa, mulai hari ini adik-adik semua dilimpahi oleh sukacita yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik untuk episode kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Welcome to Mesbah Doa Kids. Good morning, everyone.
Today, I want to ask you a question. If God wanted to talk to us, how would He do it? Would He shout from the sky, "Oi!" Or would He send us a text message? Or would He write us a letter? The answer is He already has. God speaks to us through the Bible. Now, the Bible is not just a book. It is God's Word. The Bible tells us exactly what it is. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. From 2 Timothy 3 verse 16. This means the Bible comes from God. It teaches us, it corrects us, it trains us to live God's ways. Why we need the Bible? Number 1, the Bible shows us the truth. In a world full of opinions, the Bible tells us what is right. Number 2, the Bible helps us make good choices. When we don't know what to do, God's Word guides us. Number 3, the Bible helps us know Jesus. Every story in the Bible points us to God's love and His plan to save us. Number 4, the Bible gives us hope. When we are afraid, sad, or tired, God's promises lift us up. The Bible is like a map. If you don't follow it, you might get lost. The Bible is not just for adults. It is for kids, it's for students, it is for everyone. You don't have to read a lot. Even one verse a day lets God speaks to you. When you open the Bible, it's like saying, "God, I'm listening." So remember this. Say it with me, guys. The Bible is God's Word. God's Word is true. And God's Word is for you and for me and for everyone. Let's thank God for giving us the Bible so we can know Him, love Him, and follow Him every single day. Let's pray together. Dear God, thank you for giving us the Bible. Thank you for speaking us through your Word. Help us understand what we read. Help us love your Word and listen to what you are teaching us. When we don't know what to do, help your Word guide us like a light. In Jesus' name we say, Amen. Okay guys, bye. See you for the next time.